Selamat malam rekan-rekan pemuda dan kaum bapak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita ada di dalam persekutuan ibadah Pelkat Gerakan Pemuda dan Kaum Bapak. Salam damai dari Yesus Kristus, salam sehat. Malam ini sebelum kita membaca dan merenungkan sabda kebenaran Tuhan serta mohon bimbingan Roh Kudus dalam bacaan kita, mari terlebih dahulu kita menyiapkan bacaan kita malam hari ini yang terambil dari kitab Kidung Agung pasal 8 ayatnya yang ke-11 dan yang ke-12. Sebelum kita membaca, mari kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus dalam pembacaan sabda Tuhan malam hari ini. Kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam surga, kembali kami datang mengenaikan syukur kami kepadamu karena Engkau telah memelihara, memberkati kami dari sepanjang hari ini. Dan malam ini Bapa, kami akan membaca dan merenungkan akan sabda kebenaran. Kami mohon tuntunan penyertaan Roh Kudus agar kami semua dapat memahami dengan baik firman-Mu ini, terlebih mau memberlakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Bapa, ampuni dosa kami. Bersabdalah, kami siap mendengar sabda kebenaran. Amin. Rekan-rekan pemuda dan kaum bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya akan membacakan bacaan hari ini untuk kita yang terambil dari kitab Kidung Agung pasal 8 ayatnya yang ke-11 dan yang ke-12 yang menyatakan demikian. Salomo mempunyai kebun anggur di Baal Hamon. Diserahkannya kebun anggur itu kepada para penjaga. Masing-masing memberikan 1000 keping perak untuk hasilnya. Kebun anggurku yang punyaku sendiri ada di hadapanku. Bagi mula 1000 keping itu Raja Salomo dan 200 bagi orang-orang yang menjaga hasilnya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus, haleluya. Rekan-rekan pemuda dan kaum bapak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada pepatah yang menyatakan begini: kebahagiaan itu tidak diukur dari seberapa banyak harta yang dimiliki seseorang, tetapi kebahagiaan itu diukur dari seberapa bersyukurnya seseorang dengan apa yang dimilikinya. Kebahagiaan adalah tujuan hidup dari setiap umat manusia. Itu kata seorang filosof. Namun demikian, sering sekali terjadi bahwa kebahagiaan itu selalu diukur berdasarkan apa yang dipunyai. Pepatah tersebut menegaskan bahwa rasa syukur atas apa yang kita miliki adalah kebahagiaan yang sesungguhnya. Kebahagiaan jangan kita nikmati atas dasar jumlah harta benda yang kita miliki. Maksudnya adalah kebahagiaan bukanlah sesuatu yang jauh, tetapi kebahagiaan itu ada dekat kita dan sejajar dengan kita. Apabila kebahagiaan itu kita selalu mensyukurinya dengan kerendahan hati. Jadi kebahagiaan itu sebenarnya tidak jauh. Dia ada dekat dengan kita. Kalau kita selalu merendahkan diri dengan mengucap syukur. Sikap bersyukur itulah kaum bapak dan rekan-rekan pemuda yang nampak dalam pola hidup dari si pemilik kebun anggur di ayat yang ke-12. Kita tahu bahwa di situ dikatakan, kebun anggurku yang kepunyaanku sendiri ada di hadapanku. Jadi dia adalah salah seorang pemilik kebun anggur selain daripada Raja Salomo.
Kaum bapak dan rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul bacaan kita malam hari ini, Lebih Bahagia dari Salomo. Siapa yang lebih bahagia daripada Salomo pada masa itu? Kalau kita baca dari Alkitab, Salomo adalah raja yang sangat berkuasa. Tidak hanya berkuasa, dia juga mempunyai harta, bahkan kekayaan yang luar biasa. Jadi siapa orang yang bisa lebih bahagia daripada Raja Salomo? Tetapi di Alkitab dikatakan, dari judul ini dikatakan bahwa lebih bahagia daripada Salomo. Artinya, ada seseorang yang lebih bahagia daripada Salomo. Siapa dia? Di ayat ke-12 dikatakan, kebun anggurku yang kepunyaanku sendiri ada di hadapanku. Walaupun di dalam Alkitab tidak dinyatakan siapa nama dari orang ini, seberapa besar lahan yang dia miliki sebenarnya, sehingga dia mengucap syukur, sehingga dia merasa bahwa lebih bersyukur atau lebih bahagia daripada Salomo. Rekan-rekan pemuda dan kaum bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita malam hari ini sangat menarik. Apa yang menarik dari bacaan ini? Yang pertama adalah sang pemilik kebun anggur di ayat yang ke-12 dalam bacaan kita ini, yang walaupun kita tahu dia mungkin tidak sekaya seperti Raja Salomo, tetapi dia memiliki rasa syukur yang luar biasa. Sang pemilik kebun anggur ini dikatakan lebih bahagia daripada Salomo. Kenapa dikatakan demikian? Karena sang pemilik kebun anggur ini memiliki hasil dari kerja kerasnya sendiri. Lahan yang walaupun sedikit itu dia kerjakan sendiri tanpa harus menggunakan tenaga dari orang lain. Sehingga hasil yang dia dapat pun menjadi kesukaan bagi dirinya sendiri. Rasa syukur dia rasakan dari hasil kerja kerasnya sendiri. Kaum bapak dan rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan ini sangat menyentuh kita. Kenapa? Karena kita kadang merasa bahwa apa yang kita miliki saat ini sangat tidak membahagiakan hidup kita. Ada pepatah yang mengatakan begini. Mungkin kita sering dengar pepatah ini, ataupun kadang kita sendiri yang mengatakan pepatah ini, bahwa rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Ada juga pepatah yang sama, yang hampir sama, yang mengatakan begini. Burung kicau tetangga lebih berkicau daripada burung kicau milik kita sendiri. Apa maksud dari pepatah ini? Pepatah ini ingin mengatakan bahwa kita, walaupun dikatakan orang beriman, walaupun dikatakan kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah yang besar, yang maha kuasa, tetapi kita selalu atau sering menilai bahwa apa yang dimiliki orang lain, tetangga kita, sekeliling kita, lebih baik dari apa yang kita miliki. Dan ini nyata Bapak, kaum bapak, serta rekan-rekan pemuda. Ini tidak terjadi kepada orang-orang di luar sana, tetapi kadang kepada kita, orang-orang yang percaya sekalipun. Kita merasa bahwa kok saya melihat orang itu lebih bahagia daripada saya. Apa yang terjadi sebenarnya Bapak Ibu, kaum bapak dan rekan-rekan pemuda? Karena kita tidak pernah mengucap syukur dengan apa yang kita miliki. Walaupun itu sedikit, walaupun itu kecil, kadang kita merasa bahwa itu kurang dan selalu kurang. Sehingga yang terjadi apa? Kita merasa bahwa kita mengingini apa yang dimiliki oleh orang lain.
rekan-rekan pemuda dan kaum bapak yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan malam hari ini ingin mengingatkan kita bahwa apapun yang kita miliki saat ini, apakah dia bentuknya kecil, dia bentuknya sedikit, apakah itu sebagai bagian yang dikatakan orang itu tidak berguna, tetapi kita harus selalu mengucap syukur dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang ada pada kita. Sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang beriman, kita harus meyakini bahwa Tuhan Allah kita yang kita sembah adalah Allah yang kaya. Dia Allah yang besar, maha kuasa. Mungkin bagi kita sedikit, mungkin bagi kita kecil, tetapi dengan syukur yang kita punya, kita panjatkan kepadanya, maka semuanya itu akan tergenapi, tercukupkan, bahkan melebihi dari apa yang kita ingin. Intinya apa, kaum bapak dan rekan-rekan sekalian? Yang ingin ditegaskan dari bacaan ini adalah selalulah mengucap syukur dalam segala hal. Seperti sang pemilik kebun anggur yang dikatakan di ayat 12. Walaupun dia memiliki sedikit lahan kebun anggur, tidak sebanding dengan lahan yang dimiliki oleh Raja Salomo, tetapi dia merasa penuh kebahagiaan di dalam kehidupannya karena dia mengucap syukur dengan kerendahan hati yang dimilikinya. Untuk itu, rekan-rekan pemuda dan kaum bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus selalu mensyukuri apa yang kita terima dalam hidup ini. Kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah tidak akan pernah tinggal diam dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa setiap kita mempunyai talenta, bahkan berkat dalam hidup kita yang berbeda-beda. Tetapi jikalau kita tidak mengucap syukur atas semua yang kita terima, maka semua itu sia-sia. Mau dia besar, mau dia kecil, kalau rasa syukur itu terus kita panjatkan di dalam kerendahan hati, maka semuanya itu akan menjadi kebahagiaan dalam kehidupan kita. Mari, kaum bapak dan rekan-rekan pemuda, jadilah seperti pemilik kebun anggur yang walaupun tidak mempunyai lahan yang luas, yang walaupun dia hanya orang kecil, tetapi dia selalu mengucap syukur dengan kerendahan hatinya. Niscaya kita pun akan sama seperti pemilik kebun anggur ini. Kita pasti akan bahagia dan akan mengalami berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin.